Situasi nasional yang kian memanas, tokoh agama pun turut buka suara merespon kondisi pemerintahan saat ini. Diikuti lantangnya gema tegar seruan boykot mandiri, aktor kawakan Jeffrey Nicole pun ikut angkat bicara mengecam keras tindakan pemblokiran sepihak terhadap rekening donasi gerakan rakyat tersebut. Bahkan, selebgram AA Juju yang baru saja dikukuhkan sebagai nasabah prioritas Bank Mandiri secara terbuka mengunggah aksi memindahkan seluruh dananya ke bank lain. Rekening saya, uang pribadi saya dan uang donasi dari teman-teman 80 juta 900 sekian juga diblokir. Kan cermin retak yang tak lagi mampu memantulkan kejujuran. Begitulah wajah keadilan di negeri ini hari ini, ketika suara-suara kejujuran yang menuntut hak dasar dibungkam oleh dinginnya tembok kekuasaan, dan ketika jeritan air mata rakyat di daerah bencana seolah kalah bising oleh gemerlak pesta di ruang-ruang megah ibu kota. Disitulah nurani sebuah bangsa sedang diuji di titik terendahnya. Halo warga, apa kabar? Sehat-sehat ya? Seperti biasa kita akan membahas isu yang paling hangat dibicarakan. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, and share. Ketika rakyat kecil dipaksa menelan ketidakadilan dalam diam, perlawanan bukanlah lagi sebuah pilihan, melainkan panggilan nurani yang memanggil dari setiap sudut Nusantara. Amarah rakyat yang lama terpendam itu akhirnya meledak dari sebuah kabupaten di Jawa Tengah. Pada tanggal 13 Agustus 2026, panggung politik lokal bergetar hebat saat massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu bergerak menggeruduk gedung DPRD Kabupaten Pati. Ratusan warga yang muak dengan praktik korupsi dan ketidakadilan melangkah masuk, menduduki ruang paripurna, hingga membuat anggota dewan tertahan di dalam gedung. Dengan nada tegas dan tanpa kompromi, rakyat menyuruh para wakil mereka untuk duduk di bawah lantai, membalikan struktur kekuasaan bahwa dewan hanyalah pelayanan rakyat. Tuntutan massa AMPB sangat mendasar dan tajam membidik jantung persoalan bangsa. Sahkan undang-undang perampasan aset dan hukum mati bagi para koruptor. Sebentar Pak Ali, ini ketua DPRD Kabupaten Pati namanya Ali Badudin. Ya, saya pengen tanya, jenengan sudah tahu apa yang menjadi tuntutan kami Pak? Kami sudah berkirim surat, jenengan sudah membaca? Sudah, tadi disampaikan kan termasuk ada undang-undang perampasan aset diantaranya. Berarti orang cermat, ya? Anggota dewan mau surat orang cermat. Di tengah gejolak aksi di Pati tersebut, tampak kehadiran aktivis Tio Ardianto yang langsung disambut hangat dan riuh oleh barisan massa AMPB. Gerakan ini terbukti bukan sekedar gertakan di tingkat daerah. Setelah menduduki DPRD Pati, barisan AMPB langsung bersiap melangkah ke jantung ibu kota. Mereka bertolak menuju Jakarta dan tiba pada tanggal 21 Agustus 2026. Mereka merencanakan aksi demonstrasi besar-besaran di depan gedung parlemen pada tanggal 27 Agustus 2026. Semangat perjuangan semakin membara. Massa AMPB mulai membangun posko perjuangan tepat di kompleks gedung DPR RI dan bersiap menginap di sekitaran lokasi demi mengawal aspirasi rakyat. Namun, di tengah persiapan aksi tersebut, sebuah belati tajam mendadak menghujam dada perjuangan mereka, menorehkan kepedihan dan amarah yang mendalam. Tanpa ada notifikasi atau pemberitahuan awal, rekening Bank Mandiri milik koordinator AMPB, Supriyato alias Botok Pati, mendadak diblokir. Padahal, di dalam rekening pribadi tersebut tersimpan uang total mencapai 80.900.000 sekian, dana yang menghimpun donasi swadaya masyarakat, serta uang pribadi untuk mendukung kebutuhan operasional dan logistik massa di lapangan. Rekening saya, uang pribadi saya dan uang donasi dari teman-teman 80 juta 900 sekian juga diblokir. Ada buktinya ini. Tak berhenti di situ, aksi penjagalan kian membabi buta ketika akun WhatsApp dan TikTok milik Supriyanto pun ikut diblokir secara bersamaan. Saat dikonfirmasi oleh publik dan digonjang-ganjing oleh publik, Bank Mandiri memberikan keterangan resmi bahwa pemblokiran rekening tersebut dilakukan atas dasar permintaan resmi dari aparat penegak hukum. Pernyataan ini seketika menyulut amarah dahsyat di tengah masyarakat. Publik merasa perbankan BUMN yang seharusnya menjadi ruang aman dan privat bagi warganya
justru dijadikan alat kekuasaan untuk meredam dan membungkam suara kritis rakyat. Gelombang kemarahan warganet tak lagi terbendung di ruang digital. Gerakan aksi tarik uang dan memindahkan uang dari Bank Mandiri ke bank lain secara massal menyeruak di berbagai platform. Diikuti lantangnya gema tegar seruan boykot Mandiri. Aktor kawakan Jeffrey Nicole pun ikut angkat bicara mengecam keras tindakan pemblokiran sepihak terhadap rekening donasi gerakan rakyat tersebut. Bahkan, selebgram AA Juju yang baru saja dikukuhkan sebagai nasabah prioritas Bank Mandiri secara terbuka mengunggah aksi memindahkan seluruh dananya ke bank lain. Alasannya karena krisis kepercayaan terhadap jaminan keamanan lembaga perbankan tersebut. Tengah situasi nasional yang kian memanas, tokoh agama pun turut buka suara merespon kondisi pemerintahan saat ini, menyuarakan pentingnya keadilan, penegakan hukum yang tak tebang pilih, serta perlunya rasa takut kepada Tuhan bagi para pemangku kekuasaan, karena sejatinya jabatan adalah titipan Tuhan. Saudara-saudara yang diberi amanah oleh Allah, ketahuilah menjadi politisi, menjadi penguasa, itu bukan karena Allah cinta kepada kalian, tapi karena Allah ingin menguji sejauh mana jabatan itu dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Apa yang diinginkan Allah dari kita? Yang diinginkan Allah bagaimana dengan tanda tangan kita itu kita bisa membuat undang-undang perampasan aset yang tidak bisa dilakukan oleh Ustaz. Terlepas dari pembungkaman terhadap perjuangan rakyat di ibu kota, mari kita beralih ke tragedi kebakaran hutan dan lahan yang tengah mengepulkan asap hitam di Pulau Kalimantan. Di tengah ketebalan asap yang meracuni paru-paru warga, Presiden Prabowo Subianto terbang dan datang langsung meninjau lokasi karhutla. Namun, langkah di lapangan justru memicu keheranan dan spekulasi besar di tengah masyarakat. Beredar kabar dan narasi liar di media sosial bahwa Presiden diduga memberi mandat khusus kepada penguasa Kalimantan Selatan, Andi Samsudin Arsyad alias Haji Isam, untuk memimpin dan mengondisikan penanganan karhutla. Langkah ini memicu pertanyaan kritis dari publik. Mengapa harus figur penguasa swasta? Bukankah negara memiliki instrumen resmi yang sangat lengkap seperti Kementerian Kehutanan, BNPB, TNI, Polri, hingga aparatur pemerintah daerah? Meski pihak Istana Kepresidenan melalui Mensesnek Prasetyo Hadi akhirnya membantah tegas kabar penunjukan Haji Isam sebagai koordinator resmi, kebingungan publik atas pola penanganan bencana tetap menyisakan tanda tanya besar yang menggantung. Keheranan publik kian memuncak tatkala mencermati agenda prioritas kepemimpinan nasional. Setelah selesai melihat kondisi karhutla di Kalimantan, rencana kunjungan Presiden ke lokasi gempa di NTT, di mana puluhan ribu warga tengah mengungsi menahan derita, justru diundur. Presiden memilih langsung terbang kembali ke Jakarta tanpa alasan. Dan sehari setelahnya, publik dikagetkan dengan kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir di Jakarta Convention Center untuk menjadi saksi nikah dalam perhelatan pernikahan sekretaris pribadinya, Rizky Irmansyah. Pemandangan ini menorehkan luka perih di hati publik di saat rakyat di daerah bencana masih terbaring lemas di bawah tenda pengungsian. Simpang siur agenda pejabat publik menjadi cermin betapa jauhnya jarak antara empati penguasa dan penderitaan rakyat. Pertanyaan besar pun bergelayut di benak kita semua. Apakah ada yang jauh lebih penting di negeri ini dibandingkan keselamatan, keadilan, dan jeritan air mata rakyat kecil? Coba jawab. Oke warga, segitu aja cerita hari ini. Nantikan cerita selanjutnya dari narator channel Dapur Ngeh. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe.